Karena manfaat mangrove itu bukan di daun dan batang aja, melainkan di akar. Akar itu salah satu manfaatnya untuk menyerap racun dalam air. Itu yang steril di air tersebut. Karena daun itu kan berarti nggak ngaruh. Dan juga daun itu ketika membusuk dia menjadi makanan udang. Makanan udang. Nah iya. Nah justru perbandingan 15 hektar dan 1 hektar yang ada tanaman mangrove-nya, ternyata ikan alamnya itu lebih banyak yang ada mangrove-nya yang 5 hektar itu. Dibanding yang kayak gini. Ya, misalkan ini kan nggak ada mangrove-nya nih. Ya. Misal 10 hektar, punya kita misal 3 hektar, kalau 5 hektar. Itu dapat udangnya itu pipit-pipit. Dia dapat 5 kilo, tidak 5 kilo. Sementara kita lebih sempit lahannya. Kalau memang kenyataannya seperti itu, kenapa lebih memilih konvensional ini? Ya, enggak juga sih. Kalau lahan itu tergantung pengelolaan airnya. Kalau untuk ikan ya, air itu kan ada pasang surut dan harus ganti yang baru. Ikan juga sama, pengen punya udara yang segar. Kalau misalkan airnya dia bertahan terus tiap hari nggak diganti, itu akan stres. Minum betul ini? Iya, tiap hari yang ganti air. Salurannya bagaimana? Ada Pipa-pipa itu. Pak. Tuh, jadi ngaruhnya di air. Pak, kalau yang ada yang silvester yang sebelah sana tadi Ya. ada harian udang harian itu. Dan udang hariannya. Berarti saya bilang kalau yang ada pohon. Misalkan contoh nggak ada pohonnya Pak, si udang itu pasti mati. Ya. Karena kepanasan, cuaca panas ya kan, airnya juga pasti ikut panas. Dan kalau silvophycery ada peneduhnya, ada payungnya, nggak mungkin stres walaupun ke dalam airnya nggak terlalu dalam atau setengah meter lah. Ini kan 1 meter pasti lebih. Iya. Coba kalau setengah meter udang pada mati Pak. Tapi ketika silvophycery Pakai gini ya, kan biasanya tanah aja gitu, nggak pakai pembatas. biar nggak abrasi, Nggak berasa aja. nggak longsor. Ini bawahnya tanah kan, Pak? Tanah. Nggak pakai ini ya, kayak di Muara Gembong itu kan ada plastik bawahnya. Terpal. Oh, kalau itu khusus budidaya ikan panami. Kalau panami pasti bawahnya harus ada plastik. Kalau enggak pada hilang. Iya, hilang dimakan belut atau apa namanya. Bulan Kalau bandeng nggak usah, nggak perlu. udah Lawan gitu. lawan dia. Bandeng gesit lari. Jadi sore tuh dialirin air. Ya, Nanti baru pagi itu kan roga masuk. Nah, itu baru Oh, sore ya? masuk tuh. masuk. Tahan tuh berapa jam, 4 jam, 5 jam. Nah paginya kan rob lagi tuh, sebelum rob itu air dibuang dulu. Nah ketika udah keluar, separoh masuk lagi kan yang baru Dari rob itu ya. itu jadi main air. Nah kalau yang kayak ini yang punya siapa? Sendirian atau pribadi atau kelompok atau seluas Ini punya pribadi Pak, seluas ini? cuma ya pengelolanya ya anggota Mafia juga. Artinya Kebetulan pengelolanya ownernya lagi tuh panen di luar, dengan belikan. ownernya tuh punya seseorang Iya, usaha gitu ya. usaha. Berapa hektar dia kuasai? Ini 10 hektar kurang lebih. Hektar bapak saya 30. 10 hektar dia punya. Berarti kalau 10 hektar tadi modalnya miliaran juga ya? Miliaran. Setengah hektar aja kan 180 kan? Iya. Hektar? Iya. Hektar 180-an. 180 hektar. 1,8. Nah, apalagi kalau dengan cara insentif, itu lebih mahal lagi biayanya. Insentif. Intensif. Iya. Maksudnya gimana? Insentif. Oh, Ya ada Yang banyak pakai kincir. kecil. Oh, Iya. Kan rame itu kincir biasanya. Nah, pakannya harus benar-benar full gitu ya. Pakai Vitamin. Evisery gitu ya, Nah, pakai iya. aplikasi Evisery. Vitaminnya harus main. Lampu listriknya harus ada. asam sulfatnya harus ada. Nah, iya. Rinsonya harus buat buat anak buah gaji. Ya, asam sulfat lebih berat. Pak, kalau yang silvophycery itu mangrove-nya di pinggirnya aja atau gimana nanamnya? Kalau kadang-kadang ada permintaan Bu yang punya lahan. Saya tanamnya di tengah Yang aja. samping itu tadi, Pak. Iya. Pengalaman Bapak maksudnya Yang mana bang? Yang lebih bagus? Ya standarnya itu 60-40 sebenarnya. 40% buat tanaman, 60% buat ikan. ya. Nah misalnya ini 1 hektar nih, berarti 4.000 meter nih segini. Buat tanaman. Kalau mau di tengah,
pinggir ya boleh sih, tinggal diukur aja 40%-nya. Tapi selama ini Ya, karena dia ideal, Mas. mengganggu ya Pak? Nggak ada, nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Ini ada salah satu anggota koperasi kita di tengah. Itu salah juga. Semua bilang jangan nyebar, jangan budidaya udang dulu karena cuaca panas. Kita stres. Anggota bilang begitu. Ada salah satu anggota yang memang memaksakan diri. Udang juga dapat kasih. Gitu. Tebarlah. Iya, tebarlah sama dia 10.000. Tapi ya sadar dia tuh. Ada tuh sebagian satu orang lagi tuh ngikut. Nah, tebar lagi dia mati semua. Dia ngikut tuh. Yang dia mah enggak. Karena di tengahnya itu ada hutan mangrove-nya. Ada peneduhnya, ada payungnya. Nah, ketika kepanasan kan dia berteduh. Ketika malam dia keluar gitu kan. Nah, akhirnya jadi sukses. Nanya dia sama saya. Nah, alhamdulillah sukses. Gitu. Yang lain nggak ada yang berani, cuma saya doang. Dia nggak tahu, nggak sadar kalau dia tuh punya mangrove dulu. Lihatlah, karena luas ya, jauh kan. Ada saya lihat dulu tempatnya. Oh ini nih ternyata nih mangrove nih penolongnya. Gitu. Yang lainnya kan nggak ada hutan mangrove-nya, nggak ada taman mangrove-nya. Cuma dia doang tambaknya nggak ada mangrove. Nih mana sukses nih? Kenapa sukses? Karena tuh ada pelindungnya. Ada pohon mangrove. Gede-gede tuh di tengah lah. Ada juga kayak di tengah. Jadi bikin boleh lah mana kalau tempat itu berteduh. Oh iya baru sadar dia. Ternyata mangrove itu manfaatnya banyak. Selain mencegah abrasi erosi, juga bisa menghidupi ya, satwa. Oleh karenanya Bahkan kita pun jagalah butuh mangrove, Pak. butuh tadi itu tuh iklimnya. Jadi nggak apa-apa ya di pinggir, di tengah nggak apa-apa. Iya. Karena pengaruh ya ke produktivitasnya ya. Udah sampai tahap untuk mengecek salinitas itu udah Ini tadi. ya udah pakai filling meter atau pakai alat? Dulu pakai alat. Pakai alat. Sekarang udah enggak ya? Sekarang udah jago Bapak. Iya. Pakai filling meter. Jilat. Cicip gitu. Silat. Jilat. Jilat meter sahabat dengan alam. Oh saya salah berarti jilat meter di sini. Jilat meter di sini namanya. Dari cuaca aja udah ketahuan. Oh gitu. Ada yang curah hujan nih. Berarti Bisa lagi. Nggak usah dijilat ya udah tahu Pak. Dari cuaca aja udah ketahuan. Makin panas makin hasil. Makin panas makin hasil. Iya. Ayo tuh jalan. Yang lebih parahnya lagi itu harus digali dulu langsung. Nanti si pengaruh itu berubah warnanya. Berarti salitasnya tinggi. Apa yang dilakukan? Jangan main-main nyebar bibit yang kecil atau bunga. Kalau lagi kondisi gitu. Istirahatkan dulu. Nyari aerob dulu. Aerob masuk baru Ganti air baru. Satu menjadi main kan. Pak kalau di sini kan ada sistem tambak yang AMA itu udah diaplikasikan belum di sini Pak? AMA belum ya? AMA tuh ini apa? Terintegrasi. Associated Mangrove Aquaculture ya? Oh, iya. Yang Di sini, di Pak? Demak itu Pak dikembangkannya itu. Kalau di sini adanya di Ketapang tuh di KUA. Ketapang Urban Aquaculture. Apa Ketapang? Di mangrove. Di Mau sini ya. Oh di Mau. Itu programnya ada di situ. Kalau di sini. Yang Pak Dadan kemarin bilang Pak. Nah, pada ada. Iya, iya. Ya, nah. Ya, ya. Berarti di sini masih konvensional berarti ya Pak ya? Konvensional sama isi konvensional tadi. Udang di sini enak nggak Pak? Enak lah. Ya, kalau Belum pernah ngerasain soalnya, kan baru bandengnya aja. Arahnya kemana nih? Arah pertanyaannya Arahnya mau ini Pak. Kepitingnya enak nggak Pak di sini Pak? Enak kan ya Pak ya? Udah kan Bandung. Bandung udah, terasa Kalau enak udang yang tadi. tadi Pak, Ini Pak yang udang liar itu ngambil ada mana? Di mana sebetulnya? ada di Jauh tempat ya? itu juga banyak. Kita bisa ke sana Pak. Jauh. Pagi liarnya. Oh besok pagi ya berarti. Ya besok pagi. Bisa masuk tuh. Panen di panen pintu. udang besok pagi. Jam berapa Pak pagi? Udah. Kalau pagi itu sekitar jam 5-an. Jam 5. Berarti besok kita jam 5. Iya. Ya, iya. Bagaimana Pak? Saya sholat subuh jamaah di sini. Padat agenda kita besok berarti ya? Semuanya besok.
Pak Dwi mau udang tadi masalahnya kan saya repot nih. Sholat subuh jamaah kita di sini. Jadi di bibir pantai Kabupaten Tangerang itu kan ada 52 km tuh. Nah, ikan yang paling enak rasanya itu di Kronjo. Tuh Kata orang Krojo, kata orang Mauk begitu juga. Nah, beda. Ya, makanya suka coba. Bedanya. Apa ikannya, Pak? Nah, ikannya ketika dimasak, dibakar, dia nempel tuh di tulang dagingnya. Kalau di keronjong mana ada, nggak ada yang nempel di tulang, terpisah. Itu salah satunya. Dan kedua, limbah nggak masuk ke sini, kecuali ke sono. Limbah pabrik itu. Limbah pabrik itu kan banyak, Tangerang, Iya, di sana kawasan banyak, industri iya. ya. Kalau sini nggak masuk ya? Nggak masuk kalau di sini, itu perbedaannya. Jakulu beda. Bandengnya pun beda rasanya. Iya. Wangi, gurih. Iya benar, tadi kerasa wangi dan gurih. Cuma kepiting dan ininya udangnya Yang belum belum, terasa. Sama sekali nggak ada rasanya. Rasain. Masih ada waktu. Oh, bandengnya enak. Oke. Selanjutnya kemana lagi, Pak? Terus, ini ya. Kalau itu apa udang apa? Ayam itu, Pak? Itu Ayam. kantor dulu. Yang itu yang panjang. Oh, itu ya. Udang ayam. Ayam. Dikombinasikan dengan ikan. Iya. Oh, itu ada lagi tuh kombinasi ayam dengan ikan. Jadi kurang bagus hasilnya. kurang bagus. Kurang bagus. E-nya jatuh ke situ. Iya. Kotoran. Kotoran ke Kecuali kan lele. Ikan mati, Pak Dwi. Oh, Hah? kerja ikan lele ya? Ikan lele. Kalau Lele. badan nggak bagus. Kalau badan nggak bagus. Karena dia kan herbivore ya? Iya. Untuk makan lumut kan? Jadi itu tuh di Lele nggak bisa hidup. ayam di atasnya tuh ayam kan, Iya. di bawahnya kolam itu pasti. Bandeng. Bandeng jadi. Tapi stres itu bandengnya. Pusing ya. Yang tadi dimakan dari sana bukan? Bukan kan? Alhamdulillah kalau bukan, Pak. Kalau dari sana kan dikasih berarti. Tiap hari yang panen tuh saya udah tahu. Oh. Ini seluas. Oh, urusan ekstra. Apa gitu mana yang panen gitu? Hafal. Kan anggota saya semua rata. Yang di sini teh. Dari mapucanya, dari koperasinya. Ya. Kalau mau panennya laporan. Mau panen, cari harga yang bagus. Kan ada grupnya. Jualinnya ke mana? Kadang di pelelangan, di Jakarta. kadang Pelelangannya di mana? ikan. Pelelangan di Tangerang. Ada ke Jakarta juga. Iya, ke Jakarta juga. Masih bisa nampung pasarnya dengan produksi segini banyak. Pasar di Tangerang Malah masih kekurangan. Masa kurang? Kurang. Apalagi kemarin kemarau, Pak. Ya kan, waduh, petani tambak itu rugi semua. Kenapa, Pak? Karena airnya nggak ada. Oh, airnya. Kurang. Meskipun Mana ya? Meskipun dalam, salinitasnya tinggi, salinitasnya. Iya. Penguapan tinggi ya? Kalau pas pasang nggak bisa lari ke sini, nggak bisa naik. Nggak bisa. Kering. Sering. Itu. Jadi kemarin itu 2 bulan yang lalu semua kolab belum kita. Mana di sini? Semua merasakan. Buat main bola, Pak Dwi. Kalau mekanisme ini Pak, meskipun ini anggota dari Mapuca, dan mekanisme ininya kan dikelola sendiri berarti kan, adakah insentif tertentu untuk kelompok kemudian untuk apa istilahnya uang kas kelompok kah atau apa? Ada nggak Pak? Ada. Mekanismenya gimana? Dari sekian panen diambil dikutip berapa rupiah atau seperti apa? Oh tiap minggu. Hitungannya? Hitungannya kan kita per kilo. Kilo dari sekilo dapat Kilo itu dapat 5.000 ke kelompok. kelompok. Koperasi gitu. Iya, dari koperasi. Koperasi kan ya. Koperasinya. Kalau mau puncak sana aja, yang di dalam kawasan. Nah, koperasi dan Mapuca. Itu. Koperasi kan Koperasi namanya yang di luar koperasi apa? kawasan. Koperasinya Koperasi Konsumen Kebersamaan Bahari Nusantara. Oh. Ada hubungannya dengan Mapuca apa ya? Kalau Mapuca kan sebenarnya turunannya. Anggota dari koperasi. Iya, dari koperasi. Bagian dari koperasi. Rumit ya kekerabatannya ya. Jadi Mapuca itu penggeraknya. Ya, ya. Penggeraknya. Koperasi wadahnya. Siapa yang mau modal? Berarti Datang yang ke setornya koperasi. itu ke koperasi, bukan Iya. ke Mapuca ya? Bukan, itu Mapuca dulu laporan baru ke koperasi. Oh. Penyertaan modalnya. Mapuca berarti dapat insentif juga, dapat pemasukan juga dari uang 5.000 tadi. Dapat. Itu buat pemberdayaan itu. Pemberdayaan kerang hijau, pemberdayaan kepiting, Iya. terus greenhouse mangrove,
Kalau yang tiap hari nggak ada, belum. Nggak ada. Belum pernah menjumpai kecuali sebulan sekali. Ada tuh salah satunya. Kutipan 5.000 itu sebulan Nah, sekali. kalau 5.000 itu bisnis yang bermacam. Yang lain Tiap minggu. Yang lain per 6 bulan, per 6 bulan, per 5 bulan. Dan dari itu juga ada tuh dari rumput laut, rumput laut. Bisa lihat bisnisnya sama Jombe. Nah itu per kilo 1.000. kalau disimpulkan pemasukan dari tadi sekian dari pemancingan, dari rumputan, dari yang masuk ke kas blok berapa? Bulan itu kurang lebih. Kegiatan-kegiatan itu ya. Karena modal kan lebih gede lagi dapatnya. Kecuali mungkin pemerintah membiayai koperasi tersebut, kita bisa keluasan. Yang awalnya punya lahan 100 hektar jadi 400 hektar. Nah, dan juga pengolahannya, budidayanya juga itu pemberdayaannya kita tingkatkan lagi. Yang tadinya main mangrove 10.000 jadi 50.000 kan begitu. Yang tadinya 1 hektar jadi 2 hektar, tambahin aja. Untuk sisi rehabilitasi Pak, apakah Bapak memiliki persemaian sendiri mangrove, semaikan sendiri, pokoknya bikin cadangan persemaian atau tanaman atau bibit mangrove gitu Pak? Ada nanti di belakang sana, lewat ini nih. Berapa banyak Pak? Itu ada 30 mangrove Batang batang. yang siap tanam. Bukan yang jauh tanam, yang gagal tanam. Yang kemarin ke kemarau, sayang. Tadi cerita itu kan. Tadi cerita. Yang gagal tanam. Perlu buat bibit lagi Pak, bibitnya buat tahun depan. Nah, buat tahun depan kalau siap, ataupun setengah tahun kemudian. Bikin sendiri atau nunggu ada jatah bantuan Oh lagi? enggak, kita itu ada ya begini. Buahnya ada kan ya? Banyak. Dari hasil buahnya aja jadi produk tuh. Udah Kita hasil harus tanggung jawab lamanya. Pakai apa Pak? Bawahnya pakai aqua atau pakai polybag? Polybag yang 10%. Oh ya. 15. Ya. Dan atasnya pakai green house. Paranet. Kalau yang di dalam dari pelem juga. Kalau di dalam di mangrove itu nggak jarang. Semua alam. Oh, nggak ada Iya, pakan. nggak ada, karena makannya udah ada di situ. Dari mangrove itu nyiapin. Mau Iya. bandeng, mau udang, Nggak ada. nggak dikasih makannya. Berarti Ini modal operasionalnya 0 rupiah. cuma bibit aja beli. Sama tenaga, gali lumpur. Lebih murah gitu. nggak Kalau pakai ini biaya kan insentif. setiap seminggu kan berapa tadi? Tapi 2 juta. Di sana hampir pipis selama ya. Kan ada mangrove, itu lah cuma mangrove. Yang di mana Pak? Di sana Di sana paling kita pakai yang Raja Bandung. Itu kurang meriah. Vitamin beli. aduk air itu baru ditebar. Sebenarnya bikin juga bisa Pak. Ya, ya. Vitaminnya diaduk ke air baru ditebar. Sebarin. Mikroorganisme lainnya. Bisa, saya pernah belajar juga. Tapi belum diaplikasikan. Belum ya? Ya, pasti biayanya itu Iya. ringan lagi. Ada yang dari kulit kepiting Nah, belum itu. Paling kita dari daunan. di Demak tuh kemarin pakai kulit cangkang-cangkang Campur E4, E4. jadi nggak beli lagi pakan memang. Iya. Padahal banyak itu Bu. Kulit rajungan itu di sini tempatnya. Tuh limbahnya 1 obak mengurung. Biasa dibuang. Ayo siang. Sekarang mau survei. Siapin mesinnya. Bimtek tahun depan. Ayo. Cangkang kerang hijau itu Bu. Nggak bisa ngajar, ayo kita ke Demak. Nah, di bawah ke rumah. Ayo gak karung bagi saya. Kapan pun waktunya saya Buang itu biasanya dibuang. Buang ada harganya. Mungkin bisa lebih cepat ini. Iya, lebih gede. Oh, Jelas. kan alami juga itu. Organik. Apa sih potensi di sini nggak ada yang nggak ada? Sayang, Pak. Iya. Orang sini kan hubungnya kota. Hmm. Iya, mau makan udang dari sini orang kota. Mau makan bandeng dari sini.
Laut punya tuh kan. Nah, pertanian ada banyak tuh, padi. Gitu. Jadi sebenarnya potensi itu sudah menyediakan. Cuman kadang yang namanya orang-orang pantura itu SDM terbentuk. Seperti kan itu. Saya baru dengar nih dari cangkang kepiting. Padahal ada cangkang kepitingnya banyak. Gitu. Contoh kecilnya. Dan juga bukan cangkang kepiting aja, Bu. Cangkang kerang hijau. Iya, lebih tinggi itu proteinnya. Oh iya, benarnya. Banyak, Bu, yang perlu digali. Ayo. Ayo. Saya tunggu ya, Man. Wah, itu mantap. Pak Magdis, ada lokasi selanjutnya? Ada. Ayo, Kita di ayo. Semayan Mangrove dan juga di budidaya kepiting. Wah, itu makin mendekati Magdis.